Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur berkat kehadiratnya yang dimana kita di sini bisa bersama narasumber yang luar biasa meski dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Selanjutnya kepada secara online. Terima kasih kepada Ibu Farida Sri Indartini, MPD, selaku sebagai Koordinator Divisi Program Jawa Barat, Ibu Luki Lestari dan Ibu Titin SPT MM selaku penanggung jawab, dan Ibu Instruktur Grup 57 Ibu Novi Nurvitasari SSD. Terima kasih, semoga kita tetap sehat selalu. Selanjutnya kepada moderator, saya persilahkan memimpin acara ini. Silakan. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu Ananda. Pada acara kali ini, paparan materi dengan judul penerapan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkungan kerja. Baik, perkenalkan, saya Belda Novianti dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai moderator, dan ada dua teman saya juga dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kak Endro Agus sebagai host, dan ada presenter kita pada malam hari ini, Kak Endi Dwi Aditya. Baik, ini saya mau memberikan CV dari Kak Endi Dwi Aditya. Kak Endi ini dulu alumni dari SD Negeri 136 Palembang, SMP Negeri 8 Sekayu, dan SMK Negeri 2 Teknik Komputer dan Jaringan. Dan saat ini Kak Endi lagi menempuh pendidikan di Politeknik APP Jakarta dengan jurusan D1 Market Surabaya atau PENS dengan jurusan D3 Teknik Informatika. Baik, langsung saja kita simak paparan materi dari Kak Endi ya. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baik, Kak Endi bisa dimulai. Baik, suara saya terdengar, Mbak? Kak Endi, mungkin Ya. bisa dimulai atau masih perlu waktu buat share? Untuk suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah terdengar. Oke. Terima kasih, Mbak. Saya langsung mulai ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi sedikit mengenai penerapan budaya 5S atau 5R di lingkungan kerja. Baik, jadi 5R atau 5S itu banyak sekali istilahnya. Kalau di Jepang itu namanya 5S, terdiri dari seri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Kalau di Inggris, bahasa Inggrisnya sort, set in order, sign, standardizing, and sustain. Terus di kita sendiri di Indonesia itu dikenal sebagai 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, atau juga 5P, pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Jadi apa itu 5S? Jadi 5S itu adalah sebuah sistem
untuk mengatur wilayah kerja atau tempat kerja kita, lingkungan kerja. Jadi pekerjaan kita itu menjadi supaya lebih efisien, efektif, dan lebih zero accident atau aman, lebih aman. Jadi 5S ini, saya sebutnya 5S saja ya, 5S. 5S ini adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh orang Jepang tadi, namanya Hirogaki Hirano. Dia adalah seorang penulis. Tujuannya tadi untuk supaya pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, dan lebih aman. Selanjutnya, apa itu 5S? Nah, sebelum saya masuk ke 5S apa aja, saya ingin teman-teman menandai dari gambar di sini, menandai nomor 1 dari nomor 1 sampai 49 itu di mana aja angkanya. Kalau di sini saya kasih waktu 60 detik. Nanti saya minta tolong, nanti akan saya tanya setelah 60 detik ya. Di 1917 nanti mungkin. Ini harus menghafal atau gimana? Boleh dihafalin aja. Maksud saya nanti dihafalin aja ketemunya nomor berapa. Oke, udah 1 menit. Nah, saya masuk ke S yang pertama, short atau seri atau ringkas. Jadi short atau seri ini adalah kegiatan untuk mengsorting atau memilah peralatan-peralatan atau material yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, perbedaannya dengan tadi, ini dapat kita lihat nomornya mungkin tidak sebanyak tadi. Nah, ketika kita menandai atau mencari angka dari angka 1 ke 49, mungkin untuk gambar ini kita lebih cepat menemukannya. Kenapa? Oke, saya tanya dulu tadi dari teman-teman, gambar pertama itu ketemu nggak sih angka 1 sampai 49 dalam 60 detik? Mungkin nggak ketemu ya. Mungkin hanya 10 angka, 20 angka, 30 angka gitu. Nah, tapi untuk yang ini, kemungkinan untuk menemukan angka 1 sampai 49 dalam 1 menit mungkin lebih besar. Kenapa? Karena di gambar yang ini terdiri dari angka-angka yang diperlukan saja. Jadi di sini itu hanya angka 1 sampai 49 saja. Berbeda dengan yang tadi. Tadi itu angkanya ada 58, ini saya balik lagi ya. Ada 58, 68, 60, 51, 72. Nah, kenapa gambar kedua ini lebih cepat? Kita dapat menemukan angka 1 sampai 49 karena di sini di sini hanya terdiri dari angka 1 sampai 49. Tinggal kita mencarinya saja dan mengurutkannya. Terus masuk ke S yang kedua, set atau seiton atau rapi. Nah, di sini juga kita harus membulatkan atau menandai angka dari 1 sampai 49 dalam 40 detik. Menurut saya ini rasanya tidak mungkin ya. Karena pertama, urutan angkanya di kolom-kolom ini nggak menentu, kemudian ukurannya dan posisi angkanya juga ada yang terrotasi, ada yang terbalik dan sebagainya.
Lalu apa sih S yang kedua, atau set atau Seiton atau rapi? Jadi S yang kedua itu adalah kegiatan untuk menaruh semua barang atau equipment atau alat ke tempat yang semestinya, proper place. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ketika angkanya dibuat seperti ini, maka kemungkinan kita mencari atau menandai angka 1 sampai 49 itu lebih mudah karena angkanya sudah ditempatkan di tempat yang seharusnya dan berurut juga. Meskipun gambar angkanya terbalik-balik, cuman dia sudah berada di tempatnya. Jadi kita lebih mudah dalam mengidentifikasi. Jadi prinsipnya dari rapi atau set atau Seiton ini adalah semua barang itu ada tempatnya dan semua tempat itu ada barangnya. Kemudian ke S yang ketiga, shine, seiso atau resik. Jadi shine ini kita lihat di angka-angka ini, ketika angka ini bentuknya rapi, terorganisir, maka ketika kita ingin mencari missing number atau angka yang hilang itu menjadi lebih mudah. Di sini langsung kelihatan bahwa angka yang hilang itu adalah 40, maaf, saya kembali lagi. Bahwa di sini terlihat bahwa angka yang hilang itu 42. Baik di sini. Mohon maaf, ini judulnya mungkin bukan set atau Seiton tapi shine atau seiso atau resik. Di step yang ketiga itu atau langkah yang ketiga itu kita harus membuat semuanya di lingkungan kerja kita itu jadi lebih bersih. Kemudian tahap yang keempat atau S yang keempat yaitu standarize atau seiketsu atau juga rawat. Jadi S yang keempat itu adalah kita membuat 3 tahap tadi yang sebelumnya, 3 S tadi menjadi terstandarisasi. Maksudnya apa? Nah, seperti gambar yang ada ini, di sini kita bisa memakai seperti visual standard board, di mana kegiatan-kegiatan 5S tadi divisualisasikan sehingga ketercapaian atau ya ketercapaiannya juga terlihat. Karena prinsipnya kita itu kalau kita lebih mampu memahami sesuatu jika hal itu tervisualisasikan atau tergambarkan secara nyata. S yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah sustain atau shitsuke. Nah, maksud dari sustain atau shitsuke atau rajin ini adalah make sure atau memastikan bahwa terdapat atau step-step tadi itu
terjalankan dengan baik dan secara konsisten. Nah, bagaimana? Nah, ketika tadi saya bilang divisualisasikan, kita dapat melihat dari nomor 1 sampai 49. Tadi harusnya bayarnya. Baik, saya lanjutkan. Tadi terlihat bahwa ketika kita mencoba menandai progresnya secara visual, kita visualkan. Nah, di sini setelah penerapan 5S tadi terlihat bahwa progres atau step-step yang sudah kita lakukan itu tercapai atau terrealisasi. Nah, jadi tinggal step kelima ini kita make sure atau memastikan bahwa step itu tetap berlangsung secara kontinu dan secara konsisten. Nah, beberapa perusahaan atau tempat kerja itu biasanya bahkan menerapkan reward and punishment. Jadi untuk misalkan ada karyawan atau pekerjanya yang tidak menerapkan 5S di lingkungan kerjanya juga akan mendapatkan punishment. Sedangkan jika karyawan yang menerapkan 5S-nya secara konsisten atau bahkan memberikan perkembangan untuk metode 5S di lingkungan kerjanya, bisa saja mendapatkan reward. Jadi 5S itu terlaksana secara terus-menerus sehingga budayanya itu terlahir di lingkungan kerja. Kemudian mohon maaf, slide-nya mengulang. Saya masuk ke 3 dimensi 5S. Jadi 5S itu terdiri dari, secara garis besar ya, ada 3 poin. Yang pertama, 5S itu menciptakan physical transformation. Misalnya tadi, kelima S itu sudah terlaksana, ada perubahan fisik yang terjadi di lingkungan kerja. Seperti contohnya, ketika 5S itu dilaksanakan secara baik, maka lingkungan kerja itu menjadi lebih bersih dan juga menjadi lebih tertata. Jadi ada bukti fisik bahwa terjadi perubahan di lingkungan kerja. Kemudian 5S ini juga menciptakan waste elimination atau menghilangkan pemborosan. Nah, maksudnya apa itu pemborosan? Ketika prinsip 5S ini dilaksanakan dengan baik, yang pertama tadi kan kita menerapkan atau memilah alat atau barang-barang yang tidak kita perlukan. Kita mengklasifikasikannya menjadi 2 hal, yaitu yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, ketika kita mengetahui ada barang atau alat yang tidak diperlukan, itu kita juga dapat dikatakan telah mengeliminasi suatu pemborosan. Jadi untuk barang-barang atau bahan-bahan yang barang-barang atau alat-alat yang tidak diperlukan tadi bisa kita gunakan. Contohnya ada kertas atau printer bekas di kantor. Nah, itu kan bisa kita singkirkan. Nah, disingkirkan juga bisa bisa dengan banyak hal. Yang pertama, kalau barang-barang bekas itu bisa kita jual atau lain sebagainya. Sehingga setelah disingkirkan juga, kita juga dapat space-space yang di kantor atau di lingkungan kerja kita juga menjadi lebih luas. Karena terisi dengan barang-barang atau alat-alat yang diperlukan saja. Kemudian kedua hal tadi, physical transformation dan waste elimination itu menciptakan sebuah culture atau sebuah budaya, yaitu budaya 5S.
Terus kemudian mohon maaf, ini sedikit trouble, slide-nya tidak mau berubah, tidak mau berganti. Baik, saya refresh lagi. Tadi ada 5S. Yang pertama adalah, atau 5R. Yang pertama adalah ringkas, yaitu kita memilah alat atau barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua adalah rapi, yang mana kita menempatkan barang itu pada tempatnya. Yang ketiga adalah resik, yang mana kita membersihkan barang-barang atau alat-alat di lingkungan kerja kita. Dan yang keempat adalah rawat. Rawat ini, mohon maaf ada gangguan sedikit. Saya ulangi kembali, tadi ada 5R atau 5S saya sebutnya. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oke, saya masuk ke slide terakhir saja. Tips untuk menerapkan 5S. Yang pertama adalah simple atau sederhana. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti memilah hal yang diperlukan dan tidak diperlukan, membersihkannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua konsistensi atau konsisten, dan yang ketiga adalah continuous. Maksudnya adalah berkelanjutan, baik itu dievaluasi secara terus-menerus ataupun dikembangkan secara terus-menerus. Baik, saya akhiri mungkin itu saja. Mohon maaf banyak trouble-nya untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itu tadi paparan materi dari KND ya tentang penerapan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkungan kerja ya, Kak ya? Ya, mungkin ya, mungkin dari Bapak atau Ibu atau Ananda ada yang mungkin ditanyakan, bisa langsung bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Bisa bertanya melalui kolom chat maupun on audionya ya, Bapak, Ibu, ataupun Ananda yang bergabung dan baru bergabung. Baik, Bapak, Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi. Sudah di-share oleh Kak Endro ya di chat. Di sini saya batasi saja satu pertanyaan karena waktunya yang mungkin ini ada yang ingin bertanya sedikit. dari Kak Windy katanya. Mungkin Mbak Berlian bisa langsung dipersilakan Kak Windy untuk bertanya. Ya, baik. Silakan menyalakan audionya atau di chat. Nanti saya bacakan kalau di kolom chatnya.
Oh, ini pertanyaannya langsung disampaikan ke saya. Saya bacakan Oh, aja ya langsung Kak ya, Widi ya. Kak ya. Iya, Ya, langsung dijawab ini aja, Kak Andri, private mungkin. nih. Nah, pertanyaannya tadi kenapa Kakak memilih untuk mengangkat materi tentang 5R? Kenapa? Karena yang pertama, sebenarnya 5R ini hal yang cukup penting, tadi saya jelaskan di awal, kalau dengan 5R di lingkungan kerja kita itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan juga penerapan 5R ini enggak serta-merta hanya di lingkungan kerja saja. Kalau di kehidupan sehari-hari juga bisa, di rumah, ya, di sekolah atau pokoknya di mana saja menurut saya 5R ini cocok diterapkan dan dampaknya cukup baik dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja atau beraktivitas. Ya, itu saya pengen berbagi metode 5R atau budaya 5R. Jadi orang itu terbiasa mencintai lingkungannya, agar orang terbiasa atau agar orang lebih mencintai lingkungan kerja atau lingkungan sekitarnya. Itu aja sih mungkin. Baik, itu ya, Kak. Udah dijawab sama Kak Edi. Jadi tujuannya untuk berbagi tips ya, Kak. Ya, jadi pekerjaan lebih bisa efisien. Ya, betul. Baik, jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bapak, Ibu, Ananda. Mungkin bisa dikirim lagi Kak Endro presensinya. Mungkin ada yang baru bergabung. Baik, tadi sudah selesai dengan satu pertanyaan. Dan saya akan bacakan kesimpulan dari kelas virtual pada malam hari ini, yaitu 5S merupakan sebuah sistem untuk mengatur wilayah kerja. Jadi dengan 5S ini, pekerjaan kita lebih efisien dan aman. Metode ini sudah dikembangkan oleh Jepang. Dan juga ada pun tips menerapkan 5S, yaitu yang pertama, simpel atau sederhana. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, berkelanjutan atau dikembangkan terus-menerus. Baik, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Yang mungkin baru bergabung juga, jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu ataupun Ananda. Baik Kak Endro, silahkan ditutup. Baik, terima kasih moderator sama presenter yang telah mengisi materi dengan baik. Terima kasih kepada kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah memaparkan materi sama memimpin acara ini dengan baik, dan para partisipan dan instruktur yang menyempatkan hadir di acara webinar di VCT Batch 7 B Group 5B ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andy dimatiin dulu recordnya ya. Di mute. Itu Iya, di Ibu, mute. siap. Siap, Bu. Tadi agak ini, soalnya sekalian jadi host ini, sekalian admin serta.
Oh iya sih. Iya. Ya maaf Ibu, banyak trouble tadi. Ini saya matiin dulu ya. Itu nanti bisa di-share lagi presensinya ya.